Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Hamil di Usia Tua. Kita baca satu ayat Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dan tidak asing lagi bagi kita seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Abraham. Abraham adalah penyembah berhala sebelum dia dipanggil keluar dari kampung halamannya di Ur Kasdim, penyembah berhala. Tetapi oleh belas kasih dan anugerah Tuhan, dia mendapat anugerah sehingga Tuhan memanggil dia keluar dari negerinya ke satu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada dia. Dan ketika dia keluar dari negerinya, dia membawa Sarah istrinya, bahkan keponakannya juga Lot bersama-sama dengan dia. Dan kita tahu ketika Abraham beserta dengan istrinya Sarai keluar dari negerinya, mereka tidak mempunyai anak. Karena apa? Karena Sarah itu adalah perempuan yang mandul. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11, kita lihat sebentar ayat ini, ayat yang ke-30. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-27. Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Jadi ini kampung halaman daripada Abraham di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai. Dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Mandul. Ketika mereka keluar dari negerinya membawa Sarai. Sarai ini mandul, tidak mempunyai seorang anak. Tetapi kita melihat Tuhan itu baik. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Memang seorang anak itu yang dijanjikan oleh Tuhan tidak serta-merta didapatkan oleh Abraham. Menanti dengan satu penantian yang cukup panjang. Sampai pada akhirnya Abraham pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau tidak memberikan kepadaku seorang anak. Dan yang menjadi ahli warisku adalah Eliezer." Tetapi Tuhan bilang, "Tidak, engkau akan mempunyai seorang anak dan ahli warismu itu adalah anakmu sendiri." Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan janji itu belum tergenapi juga waktu yang cukup panjang. Sehingga Abraham mengambil satu langkah yang salah. Dia mulai mengandalkan akal logikanya dan akhirnya dia mengambil Hagar, hambanya. Dia menghampiri Hagar dan akhirnya Hagar hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Tetapi bukan itu anak perjanjian, karena dia anak daripada hamba Abraham. Dan akhirnya dengan penantian yang panjang, kita melihat ketika Abraham
ada di, kita lihat ayat yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-18. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbangtin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari terik panas. Dia duduk di depan kemahnya pada hari waktu terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ada 3 orang. Siapa 3 orang ini? 3 orang ini adalah Tuhan. Berbicara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ayat yang ketiga, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya kelampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu ini kunci daripada Abraham mendapatkan seorang anak. Tuhan sudah berjanji dan janji itu digenapi. Dan sebelum janji itu digenapi, ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Abraham. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang itu segera mengolahnya. Yang terbaik, roti yang terbaik, domba yang terbaik, lembu sapi yang terbaik. Ayat yang ke-8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Artinya apa? Abraham menjamu, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Diceritakan di sini tiga malaikat, tetapi ini bukan malaikat, sebenarnya ini adalah Tuhan. Trinitas. Ketika Tuhan datang ke kemah Abraham, Abraham memberi yang terbaik. Domba sapi yang terbaik. Bahkan dia juga memberi roti diolah yang terbaik. Diberi dadi dan susu serta anak lembu yang terbaik. Lalu diberikan kepada Tuhan. Dan pada saat itu ketika diberikan, tentu menyenangkan hati Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, kata mereka. Mereka di sini berbicara Trinitas. Di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Haleluya. Ayat yang ke-10 yaitu ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Sarah mendengar percakapan antara Abraham dengan ketiga orang itu, yaitu Tuhan. Dan Sarah tidak percaya. Tidak percaya hal itu karena usianya sudah 90 tahun. Abraham 100 tahun. Ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua, telah lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi sangat mustahil. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah
Tuhan ini. Ini membuktikan bahwa mereka yang bertiga tadi itu adalah Tuhan. Ayat yang ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Ayat yang ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Haleluya. Janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham, diberikan seorang anak. Diawali dari tindakan Abraham memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang ada pada dia. Ketika dia memberi, maka Tuhan disenangkan dan Tuhan langsung berfirman, istrimu tahun depan akan melahirkan. Dia hamil di usia tua dan akan melahirkan tahun depan. Dan kita melihat di Kejadian pasal yang ke-21. 1 tahun kemudian, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi janji Tuhan digenapi dalam diri Abraham dan Sarah ketika melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami penggenapan janji Tuhan, berkat yang luar biasa, berkat yang tidak pernah dilihat, didengar, dan timbul di hati. Seperti Abraham, mustahil. Istrinya sudah mati haid. Tetapi terjadi karena Allah Maha Kuasa. Kenapa itu bisa terjadi sekali lagi? Karena Abraham memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Malam hari ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Dia akan memberkati kita, usaha kita, Dia akan memberkati anak kita, Dia akan memberkati keturunan kita. Mereka akan dibuat berhasil. Apapun yang dicita-citakannya akan terjadi. Lakukan terus yang terbaik, tanpa jemu-jemu, tanpa bosan-bosan, tanpa mengeluh, dengan senang hati. Maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.